Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali saya Nyaman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos. Menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini kita kembali mengangkat topik dari jelang kampanye Pileg terutama, yang kita hari ini melihat bagaimana banyak sekali ada baliho-baliho di jalan. Kita bicara lagi tentang efektivitasnya. Apakah ini cukup efektif? Apakah ini bermanfaat? Atau justru malah hanya membuat lingkungan kita menjadi kotor, kumuh, dan kurang memenuhi aspek-aspek estetika. Kita mewawancarai pengamat politik yang juga dekan Fakultas Hukum Universitas Mahasiswati, Bapak Lanang Perbau. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Pak Lanang. Om Swastiastu, Pak Dekan. Swastiastu. Sibuk terus ya sekarang ini ya? Ya, keliling-keliling. Kalau udah pernah mengkapat kelima, lumayan. Semeton, ya jennya lumayan, dan kemarin selain jadi kapat kelima, dewoyannya banyak di Buleleng yang ngaben-ngaben masal juga banyak. Jadi ya jadinya hampir kalau yang hitung dari kapat kelima hampir 50 tempat kita ngayah Sidekarya. Sidekarya ya. Hampir 50 tempat lah di Buleleng, kita keliling-keliling bersama tim tentunya ya. Teman-teman di Beli Braya ya. Beli Braya namanya. Termasuk kita merembon 2 kali dan calon arang sekali di desa adat Bengkel Purwodalem selain Openg. Jadi hampir di kurang lebih 50 tempat. Tapi fokus di Buleleng waktu ya? Di Buleleng, ada beberapa kali di Tabanan dan pernah di Denpasar. Tapi karena yang tahu di Denpasar dan Gianyar sudah banyak pergino, jadi nggak kewalahan. Kalau di Buleleng mungkin masih jarang. Jadi kita betul-betul ngayah mengabdi lah. Mengabdi untuk tanah leluhur dan mengabdi untuk masyarakat. Ya. Oke. Tapi tentu dalam perjalanan kemana-mana itu ada 50 tempat dan sebagainya, pasti melihat baliho ya? Itu yang menarik. Jadi baliho sudah banyak gitu ya? Kita siap turun karena sambil ngayah, sambil ngobrol langsung ke masyarakat, ke Projuru, ke Liandadia. Semua sudah diskusi politiknya udah mulai ramai. Selain masalah caleg, masalah pilpres, termasuk baliho, dan kita ketemu langsung. Karena kita masuk sampai turun sampai ke pelosok-pelosok lah. Yang nggak pernah dikunjungi kita datang. Daerah Renditin, masuk ke Loko Pakse, masuk ke Geroga, ke Dadio dan sebagainya. Saya ketemu lah, termasuk kalau daerah Buleleng kota tuh masuk ke Juk Mane, Salah Sangker, Banjar yang tersudut-sudut kita datengin karena mereka yang memohon meminta kita untuk nyolahan itu kita datang. Dan memang menarik fenomena. Bulan ini ke depan sangat rame diskusi pemilu, terutama kalau di desa-desa di Banjar-Banjar tuh pilpres ada, tapi mereka mungkin terkoneksivitas terhadap sensitif dan interaksi atau apa namanya pertarungan kompetisinya tidak terlalu. Yang menarik di Pileg memang. Pileg karena salah satu desa, salah satu Banjar ada menganggap bagian dari simbol Banjar, ada menganggap bagian simbol keluarga, ada bagian simbol desa, ada perlawanannya gitu. Jadi cara ngaya yang ini blok, yang sini ini menarik sekali. Tapi apapun itu, saya berharap masyarakat Bali tetap menjaga dalam arti prinsip dalam kampanye itu kan ada edukasi, estetika, tadi keindahan, itu tetap menjaga. Dan yang paling penting tetap menjaga Bali yang kita cintai ini kan. Kalau politik itu bolehlah, bagian dari demokrasi, tapi menjaga leluhur, menjaga adat budaya, menjaga yani yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, itu yang tetap utama. Politik tetap berjalan tanpa harus menghilangkan apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita. Saya pikir itu penting. Jadi memang pembicaraan masyarakat tentang politik sudah cukup marak masih sampai sudut-sudut Dadio, sampai sudut Banjar, sampai sudut desa. Masih. Kita bicara tentang bagaimana selain diskusi, mereka juga berlomba-lomba yang memasang baliho dan lain sebagainya. Ini pola-pola lama sebenarnya. Sebenarnya kalau di tangkapan Pak Dekan di masyarakat, sebenarnya kenapa ini menjadi sebuah pilihan mereka memasang baliho? Ya memang beberapa alternatif campaign atau kampanye itu kan memberikan atribut baik itu misalnya tadi baliho dan sebagainya, sekarang juga di medsos. Tapi kalau menurut saya melihat keefektivitasannya itu, saya merasa pertama harus dianalisa kalau baliho itu terkesan visualisasi atau bahasa yang disampaikan kepada masyarakat sangat kaku dan terbatas.
masyarakat tidak bisa membaca. Kecuali orang di desa itu oke lah. Tapi kalau orang misalnya di luar Banjar masang di situ, saya pernah kejadian nggak terlalu kena karena sepintas saja tanah saya dipasangin gitu kan. Tanah orang dipasangin. Waduh, ini nggak beres juga nih caleg-caleg. Akhirnya ya kita turunkan bersama-sama. Nggak pernah minta izin. Izin nggak ada, langsung pasang, matok, udah gitu dipaku di pohon-pohon besar lagi. Saya bilang ya saya suruh turunin, kalau dia marah suruh datang. Karena dia nggak izin, itu milik pribadi saya. Suruh cabutin, anak-anak cabutin. Yang sama juga di sebelah juga sama. Itu artinya secara hukum, secara etika dan estetika udah melanggar. Hukumnya dia nggak minta izin, etikanya nggak ada, keindahannya juga dilanggar. Nah itu kan pertama dari sudut itu. Jadi kedua dari sudut tadi, visualisasi ini siapa? Bahasanya dukung saya. Kalau bahasa Bali bilangnya cicak segenap. Kok begitu gitu kan? Dan kita terbatas membaca visualisasi kita. Ini siapa sih? Nggak kenal gitu. Tapi kalau misalnya dibandingkan dengan media elektronik seperti Bali TV atau misalnya radio, kalau sekarang medsos, dia ada visualisasi. Saya loh dari sini, saya visi misinya ini, tujuannya begini, ini loh, kenalkan, kan bisa begitu. Tapi kalau baliho kan dia nggak ngomong, dukung saya nomor sekian gitu, partai ini gitu. Ini apa gitu. Tapi kalau dia memang berasal dari desanya, yakin tahun sudah selesai. Oke lah, baliho bisa diisi, dan saya yakin juga orang yang berasal dari desa Banjar itu nggak akan banyak pasang baliho, paling satu aja udah cukup karena mereka udah dikenal. Yang penting kan dia keluar desanya. Begitu keluar desanya, dia pikir semua mengenal dia. Mohon maaf, walaupun incumbent dan non incumbent, jangan berpikir kalian dikenal juga pada posisi-posisi itu. Karena lain desa dulu dicoblos 5 tahun yang lalu bisa lupa, kecuali caleg-caleg yang memang rajin turun di tempat-tempat tertentu, misalnya Bliwin, Nyalon ke pusat dari Denpasar, memang sering ya ke Beleleng, ke desa itu yang bisa jadi dikenal, oke lah gitu kan. Tapi kan desa yang lain misalnya di Galah Groga yang di ujung sana belum tentu dikenal, walaupun mau Bliwin misalnya DPR RI belum tentu mereka nggak, apalagi memang tidak pernah turun, langsung masang begitu. Dan mohon maaf kalau bahasa ininya semacam ada apa ya, dari masyarakat itu responnya cara ini tampak gitu, bahasa kalau orang masyarakat dibilang itu tampak saja langsung masang-masang, jadi tidak gitu. Ada semacam itu juga efeknya bagi. Artinya kalaupun mereka masang baliho yang banyak, besar dan lain sebagainya, belum tentu dia akan dipilih. Belum tentu. Apalagi hasil penelitian kemarin kan itu tidak sangat efektif untuk itu lagi. Yang lebih efektif adalah medsos. Hampir di angka 60-70% orang menggunakan media sosial dan media elektronik yang banyak itu. Dan yang kedua, pemilih sekarang yang di bawah umur 30 tahun yang menggunakan media sosial 80-90%. Pemilih di bawah 40 tahun ada, di bawah 30 tahun ada 40%. Yang 40% itu hampir 80-90% dia menggunakan media elektronik dan termasuk misalnya media elektronik ini kayak Bali TV kan ada di YouTube-nya, macam-macamnya kan, itu sama. Itu yang efektif. Maka kalau caleg yang yang membaca situasi itu harus dilihat pemilihnya besar, hampir 40%. Dan kemarin teman-teman di Udayana dan KPU kan melakukan penelitian. Anak-anak SMA dan yang kuliah di bawah 25 tahun semuanya yang menggunakan medsos ketika mendengar suatu informasi politik maupun non-politik, semuanya 98% menggunakan HP dan dapat informasi dari HP. 98%. Anak-anak sekali ya. Berarti memang informasi dan mereka dapatkan dari sini. Lumayan itu 20% itu pemilihnya. Jadi dia akan melihat baliho, dilihat tapi nggak masuk di semacam sekedar lewat. Yang dia di dalam genggaman itu yang dia. Itu hasil penelitian. Dan ketika ditanya 98% itu anak-anak SMA yang kuliah yang punya hak pilih itu rata-rata dapat informasi dari itu. Dan rata-rata menggunakan rata-rata kuota atau misalnya pulsa yang 100.000 itu. WiFi malah di angka 25%. Jadi mereka rata-rata mungkin oleh keluarga yang punya HP itu sudah bagian dari konsumtif kebutuhan tiap bulan itu mengeluarkan pulsa itu. Dan menjadi sumber seluruh Bali.
Seluruh Bali ya? Seluruh Bali itu diteliti dengan sampel ya, hampir misalnya anak SMA kuliah itu sekitar rata-rata 100 sampai 150 orang di sampel. Tapi saya pikir dari segi metode, saya pikir Udayana ilmu komunikasi sudah tepat, sudah bisa kita ya deviasinya mungkin 2%. Tapi saya melihat memang benar. Kalau anak SMA kita turun juga sosialisasi kerjasama sama KPU, rata-rata bawa api. 98% bawa api, nggak ada yang nggak bawa api. Cuma persoalannya apa, dia pakai kuota kampus, kuota pribadi gitu aja. Jadi informasi mereka di genggaman HP itu. Ketika kita itu artinya menunjukkan bahwa sebenarnya kalau kita bicara tentang politik sekarang, bagaimana kampanye hari ini, kampanyenya memang tentu harus lewat media itu ya, baik media sosial maupun media yang lain. Kalau sasarannya anak-anak di bawah 30%, 40 juga umurnya di atas di bawah 40. Tapi mungkin yang lingsir-lingsir 70%. Ya misalnya mohon maaf yang 60 tahun ke atas. Tapi ada juga yang ini belum penelitian ya, tapi rata-rata mungkin itu yang perlu semacam balik. Dan itu kan sedikit jumlah. Dan mereka nggak mobile, mereka di tempat aja, umur di atas 60 tuh nggak mungkin. Mereka nggak mungkin di jalan. Dia sampai istirahat, paling pagi baru dia bergerak. Sedikit lah jumlahnya. Oke, kalau kita bicara tentang kemandirian pilihan. Oke, tadi kan mengatakan bahwa anak-anak muda, generasi milenial, generasi Z dan lain sebagainya menggunakan gadget ya. Tapi apakah dalam penentuan pilihan politik mereka mandiri tidak? Jangan-jangan hanya patronnya, itu orang tuanya, yang belum gitu hasil penelitian yang saya baca belum sampai di situ. Tapi dia mendapatkan informasi politik campaign itu dari gadget, dari elektronik, banyakkan YouTube, mungkin dari TV juga. Nah, tentang menentukan pilihan itu belum sejauh itu. Tetapi sementara seracak ketika masuk ke anak SMA itu rata-rata anak-anak mahasiswa dan SMA itu trending topik. Artinya siapa yang tren gitu. Itu ya siapa yang populer yang populer gitu. Jadi misalnya gimana, kenapa kamu Pak itu sering bagus TikToknya, bagus ini kayak gitu. Ya tau lah anak-anak muda sekarang milenial itu yang dianggap mungkin lucu, yang dianggap menarik, ya yang populer. Jadi kadang-kadang, nah itu namanya kalau kan pernah kita diskusikan post-truth itu dalam dunia digital itu antara kebenaran dan kebohongan itu kan sulit. Dan anak muda itu memang ya tidak disalahkan juga karena dia masuk ke dunia itu seperti itu. Jadi dia tidak bisa banyak membedakan yang mana kebenaran, yang mana ini harus apalagi mau ngecek track recordnya gitu. Kayaknya anak-anak muda nggak sejauh itu. Pokoknya ini jadi ngetop yang bagus, yang benar ya sudah gitu. Tapi ini secara demokrasi juga agak mengkhawatirkan juga ya kalau misalnya berdasarkan popularitas. Mudah-mudahan di kampus. Maka dari itu kampanye di kampus itu dengan, bagus sebenarnya ya. Bagus sebenarnya, lawan tanda kutip kampanye dialognya. Karena di situ alat ujinya bagi para caleg dan calon presiden, termasuk tim kampanye calon presiden kan ada di provinsi nanti maupun kabupaten. Itu penting ke kampus sehingga kalau anak-anak muda sudah dimasuki mahasiswa dan sebagainya, mereka akan ada bayangan apa visi misinya, apa programnya. Nah, itu penting juga, serta baik legislatif maupun presiden dalam menyampaikan visi misi dan program itu harus smart ke dunia televisi maupun digital itu. Karena kan menyampaikan yang seabrek-abrek banyak itu diringkas menjadi 2-3 kalimat, itu kan perlu imaging yang bagus ya, termasuk mempunyai kreativitas konten kreator yang bagus. Misalnya visinya ini apa, isinya visi setelah visi program yang ini apa gitu. Itu penting. Itu mungkin teman-teman di media yang tahu. Ilmu komunikasi yang sedikit tapi mencakup semua hal. Kan itu sulit itu. Ya. Tapi penting juga buat kita memberikan semacam advice atau saran kepada masyarakat bahwa pilihan nanti ketika mereka kampanye caleg kemudian pada pencoblosan, pilihlah memang yang tidak hanya populer ya. Tapi memang betul-betul punya visi dan misi, dan itu disampaikan dengan baik lewat media-media yang katakanlah terkurasi gitu ya, tidak hanya media. Seperti maksud saya kan nanti pasti ada debat juga di media televisi nasional dan untuk pilpresnya. Pilpres termasuk sebenarnya teman-teman KPU harus memfasilitasi juga. Kalau dulu zaman saya di KPU memfasilitasi masing-masing partai periodik ya di televisi itu mungkin sudah mulai bisa digagas seminggu 2 kali hari apa kita persilakan partai-partai itu untuk partai politik partai politik dan caleg tentunya kan pilih yang di partai yang mau siapa gitu. Tiap
minggu, misalnya dulu nggak salah minggu ini caleg provinsi, minggu ini dari DPR RI gitu. Jadi bergantian dan seharusnya teman-teman partai juga tidak menunggu dari KPU. Mereka juga harusnya mempunyai slot untuk kepada media-media elektronik karena sekali lagi kepada masyarakat sangat penting visualisasi itu. Karena itu melihat bagaimana mempercayai caleg kita, tokoh kita melalui visualisasi itu sangat penting. Saya nonton mau milih itu kan, oh ini nih ngomongnya begini, kemampuannya begini. Selain track record tadi, tapi bagaimana hari ini atau dalam bulan-bulan ini dia sebagai calon wakil rakyat bisa meyakinkan kita bahwa ini pantas dipilih. Tentunya dengan penyampaian visualisasi visi dan program. Kalau saya dari caleg saya akan begini kan kelihatan. Kalau hanya misalnya foto ini saya nggak tahu kemampuan dia dan karena sekarang masyarakat kampus terutama pasti akan melihat itu dong. Dan itu yang dinilai. Nggak mungkin kita hanya berdasarkan baliho saja. Karena itu tidak berbicara dia. Kualitas kalimatnya sangat sedikit dan hanya senyum. Senyum seutuhnya dan seterusnya. Jadi penting visualisasi kemampuannya. Jadi kita tokoh-tokoh nasional bagaimana Pak Ganjar, Pak Mahfud. Kita tahu kan melalui visualisasi. Pak Prabowo dan Gibran. Kita tahu yang mana ini yang maksudnya secara visualisasi meyakinkan kita. Kampus pasti bisa melihat itu. Caleg kok belum ada gitu misalnya. Kalau dia ngomong untuk kepentingan kerjaannya sekarang sebagai DPR oke lah. Tapi untuk ke depannya gimana nih? Saya kalau caleg gini sesuai ini misalnya gini gitu. Misalnya program-program. Baik. Sebagai closing statement Pak Dekan, Pak Lanang silakan mungkin kepada masyarakat kepada masyarakat Bali semua, hari ini adalah bulan-bulan ini adalah bulan-bulan politik dan bagian dari demokrasi kita. Mari kita gunakan hak pilih kita nanti 14 Februari dan mulai hari ini sampai ke depan melihat, melirik, mendengar caleg maupun calon presiden kampanyenya, program-programnya dan kita harapkan makin diperbanyak visualisasi programnya melalui TV, melalui media online atau misalnya melalui medsos agar masyarakat lebih tahu siapa calon-calon yang kita akan anggap mampu mewakili kita di legislatif maupun nanti di presiden. Dalam posisi pilpres ke depan yang mendukung jangan berlebihan, yang kalah pun nanti jangan baperan karena yang menang pasti jadi presiden, yang kalah bisa jadi menteri. Kita sudah pernah dicontohkan begitu, mari kita lihat dan memilih secara baik-baik dan cerdas saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dekan sebagai pengamat politik juga atas memberikan semacam pencerahan juga buat kita bersama-sama bagaimana dalam proses kampanye ini menggunakan media yang sebaik-baiknya, yang efektif dan masyarakat juga bisa menentukan pilihannya yang terbaik untuk pileg maupun pilpres nantinya. Tapi yang jelas pemilu damai ya, kita harapkan ya Bapak. Kembali sudah berkali-kali bergembiralah kita berpolitik bergembira, jangan saling gontok-gontokan. Demikian Bali Post Talk ini saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan promo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih, sampai jumpa.